agenda kita ya dari kantor hukum Dian pada hari ini mendampingi klien kita Ibu Ramsida yang dilaporkan oleh pihak PT KJS terkait tadi seperti yang sebelum pernah kita tanggapi ya atas laporan ini terkait dengan laporan penyerobotan. Nah, dalam hal ini tadi klien kita sudah diperiksa dan kita dampingi dari awal. Itu beberapa pertanyaan polisi bahwa menyatakan bahwa dia ini PT KJS ini sudah bayar, betul dia sudah bayar. Terus kita menunjukkan, tapi ada perjanjian kenapa klien kita berani menutup jalan ini, dan itu sudah kita beritahukan kepada Kasat Intel dan Polres bahwa kita akan melakukan aksi pada tanggal tersebut, kemudian akan berlanjut apabila tidak ada kesepakatan. Nah, sampai hari ini kan belum ada kesepakatan dari pihak PT KJS. Makanya klien kita melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan ini bukan berarti semua perusahaan tidak boleh lewat. Silakan lewat. Dia kan pernah dikasih jalan samping, hanya saja hauling truk yang membuat batu bara dari stockpile ke pelabuhan. Nah, itu yang tidak boleh ditutup sementara supaya ada kesepakatan atau ditepatilah janji yang telah disepakati. Nah, dalam hal ini kan sudah dijelaskan. Nah, tadi juga saya juga menyampaikan kepada Kasat Reskrim, kemudian direspon oleh Kasat Reskrim bahwa kasus ini murni perdata karena perusahaan itu bukan prestasi, makanya klien kita melakukan pemblokiran jalan, dan itu hanya untuk truk yang bermuatan batu bara ke Jambi, bukan buat perusahaan tidak boleh lewat. Mereka lewat kok fakta. Hanya saja perusahaan ini kan mencari-cari celah ataupun menyusah kita supaya kita menyerah, begitu kan? Sempat di tanah kita di Parit Gajah ini kan sudah tidak layak. Padahal perusahaan itu wajib memberi akses jalan bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Ini undang-undang yang bicara, tapi mereka melakukan itu. Nah, sekarang kita punya hak jawab, kita jawab, dan insya Allah permasalahan ini tetap artinya tidak ada pidananya karena mengacu kepada kesepakatan pada tanggal 5 April 2023. Itu aja jadi pegangan kita. Kalau nggak ada itu, dan ibu ini tidak akan menjual lahannya itu kalau tidak ada perjanjian tersebut gitu. Jadi kasus ini ada kesalahpahaman dan ketidaktahuan dari pihak perusahaan. Bukan salah paham, bukan tidak tahu. Disengaja nih dia mencari celah supaya klien kita ini artinya takutlah ketika dipanggil polisi. Ya mungkin pandangan dia memang ada lah. Karena beberapa ada laporan terhadap klien kita pernah dilaporkan 368 itu pemerasan pungli. Tapi kan apa yang dirugikan? Saya sudah bertanya sama penyidik, apa yang dirugikan klien saya terhadap perusahaan? Kan tidak ada. Nah, makanya kasus itu ya masih mandat sampai sekarang, artinya tidak akan berlanjut. Dan ini juga begitu, ini perdata murni. Saya sudah bilang sama Pak Kasat, dan Pak Kasat juga sepakat itu. Dan insya Allah dalam hal ini kita akan berbicara langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Itu aja, nanti ada saya komunikasi sama klien kita, langkah apa, langkah hukum yang jelasnya untuk berikutnya. Untuk kasus ini apa yang Bapak harapkan kepada perusahaan? Kalau harapan kita yang selalu kita sampaikan kepada perusahaan, ayolah, kami juga sudah menghargai. Kemarin sudah sebelum ini dia membujuk, merayu, artinya memberikan janji-janji terhadap klien kita. Sudahlah Bu, juallah tanah. Ini tanah dijual dalam harga murah. Dulu pada umumnya untuk stockpile ini 250 juta. Ini klien kita karena ada janji-janji manis ini tadi, ya udah 100 juta aja. Jalan dikasih, apalagi kurangnya gitu kan. Dulu dia berjanji bahwa tidak ada stockpile lain. Stockpile ibu, semua perusahaan mobil akan parkir di situ. Tapi faktanya kan tidak ada. Begitu juga kemarin kita adakan aksi, dari penasihat hukum perusahaan juga menyatakan, sahabat saya itu menyatakan bahwa kami tidak melarang, semua perjanjian sudah dipenuhi. Nah, faktanya kan terus ada perselisihan. Nah, harapan kita ya perusahaan silakanlah berusaha di tempat klien kita, silahkan, tapi rangkullah masyarakat dengan cara-cara yang benar. Harapan kita bisa duduk bersama, ya kita selesaikan. Itu apa? Kami juga berharap ya kepada perusahaan supaya ada duduk bersama, artinya awalnya baik ya haruslah kita baik. Seperti kata Jambi, pergi menampakkan muka, pulang menampakkan kudu. Itu aja, artinya awalnya baik, akhirnya juga harus baik. Itu adalah harapan kita.